Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu pada pertemuan ke-11 untuk menjelaskan tahapan akhir dari metode sejarah lisan. Sekali lagi, metode sejarah lisan ini adalah metode yang digunakan sebagai pembuatan sumber, salah satu sumber sejarah yang berupa sumber lisan. Itu kan artinya yaitu sumber lisan, yaitu sejarah lisan. Apa itu tahap terakhir dari metode sejarah lisan? Yakni indeks dan transkripsi. Gitu ya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang indeks dan transkripsi. Pembuatan indeks dan pembuatan transkripsi dari sejarah lisan. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan tahapan terakhir ini, selain sebagai salah satu tahapan dari metode sejarah lisan, tahapan ini juga memiliki tujuan. Yang pertama, tentu mempermudah penggunaan hasil penggalian sejarah lisan sebagai sumber lisan. Jadi harapannya dengan adanya indeks dan dengan adanya transkripsi, teman-teman semua mudah untuk menggunakan sejarah lisan ini sebagai sumber untuk penelitian teman-teman itu, gitu ya. Nah, tujuan itu Tujuan itu ada karena salah satunya indeks dalam sejarah lisan ini memang berfungsi sebagai daftar isi, dan transkripsi ini adalah tujuannya untuk pencarian data dalam sumber, gitu ya. Jadi ada data dan ada sumber. Sejarah lisan ini sebagai sumber. Nah, di dalam sumber itu ada data. Nah, bagaimana cara kita mencari data dan mempermudah kita mencari data dalam sumber sejarah lisan ini? Yaitu dengan transkripsi, gitu ya. Jadi tujuannya mah ke situlah. Kalau indeks itu kayak daftar isi. Itu kan kalau di buku kan ada daftar isi ya. Nah, daftar isinya itu kalau dalam sejarah lisan itu berupa indeks. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembuatan indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah gambaran jelas tentang isi dari kaset atau rekaman hasil penggalian sejarah lisan, gitu ya. Ini adalah indeks. Jadi gambaran tapi memang gambarannya jelas, bukan berarti seluruh isi, gitu ya. Gambaran itu bukan isi tapi cuma gambaran aja. Nah, gambarannya itu seperti pembuatan daftar isi yang berupa tema berdasarkan hasil rekaman. Jadi gambaran jelasnya itu biasanya diklasifikasikan sesuai dengan tema dari isi rekaman, kayak gitu. Nanti kita setelah ini kita ada tips dan pembuatan indeks juga, gitu ya. Nah, pembuatan indeks ada dua macam. Ada yang berdasarkan dengan waktu dan ada yang berdasarkan dengan tape counter. Nah, cuman kalau tape counter, saya dari tape counter dulu ya. Tape counter ini adalah yang ada dalam tape recorder biasanya. Jadi dalam kaset itu biasanya suka ada tape counter. Jadi perhitungan kaset gitu ya, dan biasanya ada tiga digit. Nah, cuman karena sekarang memang sudah tidak menggunakan tape gitu ya, karena menggunakan rekaman, biasanya indexing dilakukan sesuai dengan waktu. Jadi apa indexing yang berdasarkan dengan waktu? Itu berdasarkan dengan menit, jam, sesuai dengan tematis rekaman. Jadi ada waktu. Kalau di buku biasanya kalau teman-teman lihat buku ada ada indeks buku gitu ya, di halaman terakhir biasanya buku. Nah, biasanya ada tema atau ada sub, ada
nama itu biasanya sesuatu yang penting yang biasa orang cari, kemudian di sampingnya itu ada halaman. Nah, sedangkan dalam indeks sejarah lisan itu bukan halaman, tetapi menit. Kayak gitu, menit atau jam kayak gitu, supaya ketika kita mencari nanti mencari sesuai dengan tema, kita nggak perlu memulai dari awal. Nanti kita bahas di bahasan selanjutnya. Nah, ini contoh indeks menggunakan waktu ya. Saya membuat contoh, misalnya saya ingin meneliti tentang perubahan proses belajar dalam masa pandemi gitu ya, karena di masa pandemi ini kan ada proses belajar. Nah, kemudian saya mau wawancari seseorang. Nah, biasanya di menit ke 00, nah ini indeksnya. Menit ke 00 itu ada riwayat pengkisah, maaf. Oke. Ada riwayat pengkisah gitu ya. Nah, jadi dari menit 00 itu menceritakan tentang riwayat pengkisahnya dari mana, asalnya gimana, dan lain sebagainya. Pokoknya riwayat pengkisah itu ada di menit 00. Nah, sampai menit 06, nah 6 menit gitu ya ceritanya gitu. Ini disesuaikan dengan dengan hasil rekaman gitu ya. Bukan ngarang-ngarang, udahlah di menit ke-6 gitu. Enggak kayak gitu. Jadi sesuai dengan hasil rekaman baru kita catat. Misalnya menit ke-6 itu temanya itu tentang proses belajar sebelum pandemi. Kayak gitu. Jadi ketika nanti kita mau mencari buat data, gimana ya dulu proses belajar sebelum pandemi. Nah, kita nggak mesti mulai dari menit ke-0 gitu ya. Kita langsung bisa mulai menit ke-6. Kayak gitu. Jadi apalagi kalau rekamannya udah rekaman HP gitu kan, bisa digeserin ke menit ke-6 langsung kayak gitu kan. Kalau di kaset kan agak sulit. Tapi kalau dengan adanya indexing dan rekamannya dilakukan dalam bentuk digital, dalam bentuk rekaman HP, kita lebih mudah. Insya Allah gitu ya. Nah, misalnya selanjutnya ada indexing di menit ke-20, pembahasannya itu tentang proses belajar setelah pandemi gitu. Jadi kita memang harus mendengarkan dulu gitu. Kemudian kita akan mencatat ini menit berapa sih. Cuman dalam indexing memang yang dicatat itu adalah tema yang kayak gini. Kemudian kemudian waktu gitu ya. Nah, kemudian ada lagi setelah ngobrol sana lagi, ngobrolin pandemi belajar. Oh iya, ada di menit 31 tema yang pentingnya itu adalah respon negatif. Karena banyak misalnya dia yang ngobrol bahwa belajar di masa pandemi mah enakeun dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah saya membahasakannya sebagai respon negatif. Oh, ketika saya nanti akan menulis mencari data tentang respon negatif, saya langsung ke menit ke-31 gitu kan. Nggak harus ngedengerin dari menit ke-0, walah lama pisannya bikin ke 30 hiji gitu kan. Nah, kita langsung aja ke menit 31 kayak gitu. Nah, itu cara membuat indeks. Otomatis ketika teman-teman membuat indeks akan dipermudah sekali kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi ini adalah pengalihan dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Jadi, kalau indexing itu cuma dari menit, kemudian ada tema, nah transkripsi ini mengalihkan dari lisan ke tulisan, jadi seluruh yang ada dalam lisan itu dialihkan ke bentuk tulisan. Nah, kenapa harus ada transkripsi gitu ya? Yang pertama itu adalah untuk mendapatkan kejernihan. Kadang kalau misalnya kita hanya dari rekaman aja, kan aya nu keresek-keresek, ada yang apa kayak gitulah ya. Nah, jadi dengan adanya transkrip, namanya juga transkrip bacaan gitu ya. Jadi ya akan lebih memudahkan untuk kejernihan suara. Biasanya kalau rekaman kan kadang ada keresek-keresek gitu ya. Kecuali mungkin yang udah sekarang yang bisa suara backsoundnya diilangin gitu. Nah, tapi jangan menghilangkan backsound ya, karena suara-suara di belakang itu juga jadi bukti juga bahwa kita memang benar melakukan wawancara gitu ya, melakukan pengambilan sumber kayak gitu. Nah, yang kedua mempermudah atau menggampangkan. Ya, mempermudah peneliti mencari data yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya harus lisan kan ngedengerin lagi gitu kan. Lila deui naon ieu teh gitu. Tapi kalau sudah ditranskripsi ya sudah kita kita tinggal lihat
aja transkripsinya ya, ari ngabaca mah meureunannya bisa di ini. Nah gitu. Terus yang ketiga, mempermudah akses bagi peneliti lain. Jadi memang kita selalu berpikir bahwa hasil wawancara itu adalah sumber untuk pribadi atau eksklusif gitu. Padahal sumber lisan atau sejarah lisan ini seperti layaknya buku gitu. Seperti layaknya buku yang memang bisa digunakan oleh peneliti yang lain. Tentunya jika peneliti lain menggunakan rekaman dari kita gitu ya, itu akan jadi sumber tetap jadi sumber primer sih sebetulnya gitu ya, tetap jadi sumber primer, kecuali kalau misalnya si transkripsi itu sudah dibuat menjadi historiografi gitu kan, kalau ini, nah gitu ya, itu untuk mempermudah akses bagi peneliti yang lain. Yang keempat adalah kadang kita suka mungkin akan ada yang bertanya, apakah rekaman dan transkripsi itu adalah satu kesatuan atau sama apa enggak gitu. Nah, banyak ahli tentang sejarah lisan mengatakan bahwa rekaman hasil rekaman bentuk lisan dengan transkripsi itu sama, kayak gitu ya, sama artinya sama-sama punya status dan kedudukan yang sama dan dapat digunakan, kayak gitu. Jadi tidak ada perbedaan adanya rekaman dan transkripsi, kecuali memang ada perubahan. Makanya transkripsi itu bukan interpretasi dari bentuk lisan, tapi hanya pengalihan. Artinya kalau pengalihan, rekaman dan transkripsi seharusnya sama, nggak boleh ada bedanya, nggak boleh ada satu kata pun yang dihilangkan. Bahkan apalagi ya kata-kata yang memang sering diulang, biasanya kan seseorang kadang suka ada kata-kata pengulangan gitu ya, kayak misalnya saya apa ya gitu kan, apa ya, nah itu kan ada pengulangan. Nah itu pun juga harus ditulis dalam transkripsi gitu, untuk menyamakan antara rekaman dan transkripsi gitu. Jadi transkripsi itu bukan tulisan yang ya udahlah yang penting-pentingnya aja, no, bukan gitu ya, tetapi pengalihan. Jadi seluruh apa yang ada dalam rekaman kemudian yang bentuknya lisan dialihkan ke tulisan, yaitu transkripsi gitu ya. Jadi itu definisi transkripsi dan tujuan transkripsi. Nah terakhir terakhir saya akan menjelaskan tentang teknis dan tips. Ini mah ya dari saya aja sih, teknis dan tips. Yang pertama, untuk membuat indeks dan transkrip, yang pertama teman-teman harus mendengarkan rekaman ya. Jadi nggak bisa dari catatan. Kan ada ya di pelaksanaan kita menggunakan catatan. Oh no, jadi transkrip dan indeks itu harus dilakukan dimulai dari mendengarkan rekaman, kayak gitu ya. Jadi betul-betul harus direkam. Jadi putar rekaman dengan seksama. Nah yang kedua, ini mah tips ya. Tips ya, saya sih gunakan earphone, headset, atau headphone, ya apalah itu gitu ya namanya, yang jelas. Jangan langsung dari alat rekam. Jadi kalau bisa ya pakai alat supaya lebih terdengar gitu. Kadang kalau misalnya dari HP atau dari kamera sih, dari tape recordernya misalnya agak kresek-kresek. Nah kalau misalnya menggunakan alat bantu hingga ke telinga, kita bisa lebih mendengarkan dengan seksama, kayak gitu. Itu tipsnya ya. Nah yang ketiga, tipsnya itu ulangi mendengarkan jika tidak jelas. Jadi kalau misalnya nggak jelas, jangan langsung ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Jangan gitu, mending diulangi kayak gitu. Nah yang keempat adalah setelah pengulangan itu jangan lupa diketik gitu. Jadi langsung tik apa yang kamu dengar dari rekaman, mulai dari suara pengkisah hingga suara di belakangnya itu ya. Jadi mulai dari suara pengkisah hingga suara di belakangnya. Biasanya kalau suara di belakangnya teman-teman bisa menggunakan tanda kurung, kayak itu dikurungin, atau misalnya ada bem gitu ya, ada brem dalam kurung suara motor misalnya. Nah teman-teman boleh
mendefinisikan suara yang di belakang itu, atau misalnya ada lagu gitu ya, di belakangnya teman-teman nulisin lirik lagu atau suara lagu apa misalnya gitu. Kadang kan suka ada backsound di belakang. Nah, itu harus titik. Jadi setelah adanya pengulangan, kalau tidak mendengar baru titik. Jadi jangan ngedengar dulu full sampai beres 20 menit baru teman-teman ngetik. Nah, itu jangan. Jadi memang tekniknya itu harus langsung ditik. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah ditik barulah catat tema dan waktu. Ini untuk pembuatan indeks. Gitu. Jadi catat tema dan waktu ini adalah pembuatan indeks. Jadi misalnya di waktu yang tadi ya, kayak tadi ya waktu ini. Karena kalau di transkripsi memang tidak ada waktu, gitu, nggak ada jam. Tapi untuk memudahkan indeksing, teman-teman ketika ngetik, ini penting nih. Lihat waktunya, di stop dulu, lihat waktunya jam berapa, kemudian teman-teman kasihin tema. Ini tentang ini garis besarnya kayak gitu. Ada waktu dan ada tema. Pas lagi ngetik gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau udah jadi ya udah ini jadi transkrip dan indeks. Jadi sekaligus temanya juga ada, waktunya ada, transkripsinya juga langsung. Itu teknis dan tips untuk membuat indeks dan transkrip. Nah, ini harus dilakukan sebagai tahapan akhir dari sejarah lisan. Begitu teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan ini. Kita lanjut dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.